Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya, kami dari kelompok 1 masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk mempresentasikan tugas PKWU, yaitu membuat proposal yang berjudul Peluang Usaha Getuk Goreng. Sebelumnya, perkenalkan saya Catur Yunita Mukti. Perkenalkan juga anggota kelompok 1, yaitu yang pertama ada Alesia Ramadhani nomor absen 5, yang kedua Anissa Dwi Utami nomor absen 8, yang ketiga saya sendiri Catur Yunita Mukti nomor absen 13, yang keempat Fahmi Arinal Haq nomor absen 15, yang kelima Firda Naila Handrianto nomor absen 16, dan terakhir Rifka Amalia nomor absen 30. Nah, berikut penjelasan dari proposal kami, yaitu peluang usaha getuk goreng. Langsung saja ke bab yang pertama. Pendahuluan. A. Latar belakang. Getuk merupakan makanan khas tradisional yang terbuat dari singkong yang dibumbui gula merah atau gula kelapa. Getuk goreng ini merupakan jajanan khas dari daerah Sokaraja, Banyumas. Makanan satu ini sangat terkenal, sehingga getuk goreng ini sering dijadikan oleh-oleh bagi para wisatawan yang berkunjung ke Banyumas. Untuk membuat makanan tradisional ini sederhana, dan pembuatan makanan ini dilakukan secara higienis serta akan dijual dengan harga yang dapat dicapai oleh semua kalangan. Makanan ini juga dikenal dari masa ke masa. Oleh karena itu, bisnis makanan ini layak untuk dikembangkan menjadi salah satu bisnis kuliner alternatif yang ada di Indonesia. Getuk goreng ditemukan pada tahun 1918 secara tidak sengaja oleh Bapak Sanbringat, seorang penjual nasi rames keliling di daerah Sokaraja. Getuk basah adalah salah satu dagangannya. Pada saat itu, getuk yang dijual tidaklah laku, sehingga beliau memiliki akal agar getuk tersebut bisa dikonsumsi kembali. Kemudian, getuk yang tidak habis dijual itu digoreng dan dijual kembali. Ternyata getuk goreng ini disukai oleh para pembeli. Getuk goreng sekarang, goreng makanan yang tidak lagi dijual melainkan getuk yang sengaja dijual. Dalam perkembangannya, kini mulai banyak inovasi rasa yang telah dikembangkan oleh para pembuat getuk goreng, seperti getuk goreng isi coklat, getuk goreng isi keju, getuk goreng granat, getuk goreng Bandungan, getuk goreng rasa durian Sokaraja, dan aneka rasa lainnya. B. Visi usaha. Menjadikan makanan tradisional khas dari Indonesia mampu menembus pasar global. C. Misi usaha. Yang pertama, membuat getuk goreng yang beraneka rasa dan digemari oleh semua kalangan. Yang kedua, memasarkan getuk goreng di berbagai tempat. Analisa peluang usaha. 3. Dalam memulai usaha, ada hal yang harus dilakukan terlebih dahulu, yaitu mengukur kemampuan pada pesaing, yaitu dengan melalui analisis SWOT. Strength atau kekuatan. Kekuatan dari produk ini yaitu menjual produk untuk semua kalangan masyarakat. Terdiri dari beragam rasa. Bahan pembuatan produk dijamin dan higienis. Harga produk cukup terjangkau. Weakness atau kelemahan dari produk ini yaitu bersifat tidak tahan lama, produk makanan yang mudah untuk ditiru. Opportunity atau peluang, tempat penuh strategis dan dapat dijangkau setiap masyarakat. Threat atau ancaman, adanya kompetitor yang menjual produk makanan getuk goreng dan harga yang cukup rendah dan rasa yang lebih bervariasi. Deskripsi usaha getuk goreng. Getuk goreng adalah makanan berupa kue jajan pasar yang terbuat dari singkong yang dikukus kemudian ditumbuk halus bersama gula merah atau gula kelapa, lalu diiris-iris dan biasanya dihidangkan dengan parutan kelapa. Biasanya getuk yang dijual di pasar-pasar tradisional Jawa dibungkus dengan daun pisang atau daun jati. Getuk ini memiliki warna kecoklatan yang berasal dari gula merah. Getuk biasa ini lebih murah dari jenis getuk lainnya seperti getuk lindri, getuk pisang, maupun getuk goreng. Getuk biasa ini lebih alami dan memiliki rasa yang khas yaitu gurih dan manis, tidak seperti getuk-getuk lainnya yang banyak mendapatkan modifikasi tambahan, bahan kimia seperti vanili,
atau bahan pewarna maupun bahan penguat rasa dan sebagainya. Info usaha untuk getuk goreng. Peluang dari usaha getuk goreng memang sangat pantas untuk dimanfaatkan. Sebab usaha getuk goreng memiliki prospek yang masih bagus dan cemerlang ke depannya. Usaha getuk goreng ini bisa berkembang dengan baik jika dijalankan dengan maksimal, apalagi jika mampu menyajikan getuk goreng yang enak dengan tekstur yang pas sehingga mudah mendapatkan konsumen. Konsumen usaha untuk getuk goreng. Cemilan getuk goreng yang legit memang mudah mendapatkan konsumen. Bahkan konsumen usaha getuk ini juga tak terbatas mulai dari kalangan anak-anak hingga orang dewasa. Harga jual getuk goreng yang terjangkau juga mudah dibeli siapapun. Variasi getuk. Makanan khas Sokaraja ini bisa dimodifikasi dengan memberikan berbagai macam rasa untuk menambah variasi getuk goreng. Bisa menambahkan isian keju, coklat, durian, dan lain sebagainya. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat getuk goreng ada 1000 gram ubi jalar, 75 gram tepung beras, 1 sendok makan terigu, gula merah, minyak goreng, garam secukupnya. Usaha getuk goreng ini membutuhkan berbagai bahan baku supaya bisa menghasilkan cemilan yang enak dan pas, maka untuk memilih ubi jalar yang berkualitas. Pemilihan bahan baku yang berkualitas ini bisa mempengaruhi cita rasa masakan yang enak dan nikmat sehingga banyak digandrungi masyarakat. Untuk mendapatkan bahan baku pembuatan getuk goreng memang sangat mudah. Kini berbagai bahan bakunya sudah bisa diperoleh di pasar maupun di toko-toko. Peralatan usaha getuk goreng. Berbagai peralatan yang diperlukan untuk memproduksi getuk goreng seperti pisau, wadah, panci, wajan, alat penggoreng, kompor, tabung gas, piring, dan Saya akan mempresentasikan bagian strategi pemasaran. Strategi pertama yang dapat dilakukan sebelum produk diluncurkan adalah riset pasar. Riset pasar merupakan suatu kegiatan atau proses penelitian yang dilakukan dalam bidang pemasaran. Dengan adanya riset pasar, kita bisa menganalisis tanggapan konsumen terhadap produk yang akan ditawarkan, bahan untuk menyusun strategi pemasaran, memperoleh informasi yang akurat, mengidentifikasi masalah di pasar, dan menentukan metode analisis usaha yang tepat. Strategi pemasaran yang akan kami lakukan selanjutnya adalah mempromosikan getuk goreng kami melalui brosur dan media sosial. Dengan adanya media promosi ini, kita dapat meningkatkan citra produk dan dapat menarik perhatian orang untuk membelinya. Kemudian, kita akan menentukan pilihan lokasi yang strategis dan ramai untuk outlet utamanya. Selain itu, kita juga memasarkan getuk goreng ini di outlet cabang atau dititipkan di tempat-tempat wisata dan tentunya menyediakan delivery order. Bagi para pembeli yang berlangganan selama 3 bulan, maka kita akan memberikan hampers ataupun voucher makan secara gratis getuk goreng ini di outlet utamanya. Saya Catur Yunita Mukti nomor absen 13. Saya akan menjelaskan bagian analisa pesaing. Pesaing dari usaha getuk goreng yaitu kompetitor yang menjual produk makanan getuk goreng dengan harga yang cukup rendah dan rasa yang lebih bervariasi. Keunggulannya, yang pertama bisa dinikmati oleh semua kalangan. Yang kedua, bahan pembuatan produk dijamin higienis. Yang ketiga, harga produk cukup terjangkau dan mampu bersaing. Nomor 4, bahan baku mudah untuk didapatkan. Yang kelima, masih jarang ada yang menjual produk yang sama di daerah setempat. Kelemahannya yaitu yang pertama tidak tahan lama, yang kedua mudah untuk ditiru. Saya Anissa Dwi Utami akan mempresentasikan bagian rencana desain dan pengembangan. Tujuan usaha jangka panjang. Tujuan usaha jangka panjang getuk goreng ini yaitu untuk menjadikan jajanan atau makanan tradisional getuk goreng menjadi oleh-oleh khas daerah Banyumas yang mampu berdaya saing dengan makanan atau oleh-oleh olahan modern. Selain itu juga untuk mendapat keuntungan serta melestarikan jajanan atau makanan tradisional khas daerah Banyumas. Strategi yang dilakukan yaitu dengan cara membuat getuk dengan bahan pilihan sehingga memiliki rasa yang lezat serta khas, lalu dikemas dengan desain yang menarik serta ramah lingkungan. Dan untuk strategi pemasaran, selain memasarkan di outlet utama, getuk goreng akan dipasarkan di outlet cabang dan di tempat-tempat wisata, dan juga dipasarkan melalui media sosial.
Evaluasi resiko. Ketuk goreng ini tidak dapat bertahan lama, kurang lebih hanya dapat bertahan selama 10 hari. Oleh karena itu, ketuk goreng ini dikemas dalam kemasan besek yang memiliki celah yang sangat kecil yang membuat udara keluar masuk, sehingga ketuk goreng tidak cepat basi. Exit plan. Kami akan memberikan promo beli 3 gratis 1 setiap hari Jumat, dan bagi para pembeli yang berlangganan selama 3 bulan, maka kita akan memberikan hampers atau voucher makan ketuk goreng secara gratis di outlet utama. Saya, Firda Naila Hendrianto, mewakilkan teman saya yang bernama Alicia Ramadhani dikarenakan sedang sakit, akan mempresentasikan bagian rencana operasional dan manajemen. Rencana operasional dan manajemen meliputi proses produksi, pengendalian persediaan, kontrol keuangan, dan fasilitas. Proses produksi diantaranya adalah penyediaan bahan-bahan, mengupas singkong, merebus singkong, melarutkan gula merah, mencampur gula merah dengan singkong, mencampur bahan-bahan yang lain, dan menggoreng ketuk. Selanjutnya, pengendalian persediaan. Untuk persediaan produk ketuk goreng, kami menyesuaikan dengan persentase pembeli setiap minggunya. Biasanya, untuk per hari, kami menyediakan 1-5 kg ketuk goreng. Jadi, untuk per minggu menghasilkan sekitar 7-35 kg. Kemudian kontrol keuangan, yaitu tersedianya alat pembayaran menggunakan debit. Selain itu, kita juga menyiapkan uang tunai recehan untuk kembalian, menyisihkan sebagian uang penjualan untuk investasi, dan mengatur keuangan untuk dibagi menjadi 3, yaitu biaya bahan baku dan transportasi atau modal usaha, biaya tenaga kerja, serta menabung. Dan yang terakhir, fasilitas. Kami menyediakan pemesanan melalui online dan siap mengantarkan pemesanan sesuai alamat dari penerima di daerah Purbalingga, tentunya tanpa biaya tambahan untuk pengiriman. Perkenalkan, saya Rifa Amalia akan membacakan bagian pembiayaan untuk proposal kelompok kami. Pembiayaan terbagi menjadi 2, yaitu ada biaya bahan baku dan juga ada biaya alat-alat. Baik, untuk biaya bahan baku, yang pertama kita membutuhkan singkong dengan jumlah 1 kg, harga per kilogramnya 15.000, jadi totalnya 15.000. Untuk yang kedua, kita membutuhkan tepung terigu dengan jumlah setengah kilogram, dengan harga per kilogramnya 8.000, jadi totalnya 4.000. Yang ketiga, kita membutuhkan tepung beras dengan jumlah setengah kilogram, harga per kilogramnya 13.000 dengan total 6.500. Yang keempat, kita membutuhkan gula merah dengan jumlah 250 gram, harga per kilogramnya 16.000, jadi totalnya 7.300. Yang kelima, kita membutuhkan minyak goreng dengan jumlah 1 liter, harga per liternya 14.000, jadi totalnya 14.000. Yang terakhir, kita membutuhkan 1 PCS garam dengan harga per PCS-nya 1.000, jadi totalnya 1.000. Untuk biaya bahan baku, totalnya semua menjadi Rp47.700. Untuk biaya alat-alat, yang pertama kita membutuhkan kukusan 2 buah dengan harga persatuannya 35.000, jadi totalnya 70.000. Yang kedua, kita membutuhkan 2 buah ulekan, harga per buahnya 14.000, jadi totalnya 14.000. Yang ketiga, kita membutuhkan 1 bungkus sendok, harga per bungkusnya 7.500 dengan total 7.500. Yang keempat, kita membutuhkan panci kecil dengan jumlah 1 buah, harga per buahnya 9.000, jadi totalnya 9.000. Yang kelima, kita membutuhkan 3 buah baskom, harga per buahnya 5.000, jadi totalnya 15.000. Yang keenam, kita membutuhkan nampan dengan jumlah 1 buah, harga satuannya 10.500 per buah, jadi totalnya 10.500. Yang ketujuh, kita membutuhkan 2 buah pisau dengan harga satuannya 6.000 per buah, jadi totalnya 12.000. Yang kedelapan, kita membutuhkan 2 buah wajan dengan harga 15.000 per buah, jadi totalnya 30.000. Yang terakhir, kita membutuhkan 2 buah saringan minyak
Dengan harga per buahnya 10.000, jadi totalnya 20.000. Untuk biaya alat-alat semuanya menjadi totalnya Rp188.000. Penetapan harga jual. Pertama, kita akan menentukan total harga pokoknya. Untuk total biaya produksi, yang pertama biaya bahan bakunya tadi 47.700, biaya transportasi 5.000, biaya alat-alat 188.000. Jadi total harga pokoknya 247.700. Keuntungannya 10% dikali dengan total harga pokok menjadi 72.210. Untuk harga jual yaitu 240.700 dikali 72.210 menjadi 5.700.000 rupiah. Harga jual kita menetapkan yaitu per 100 gram yaitu 5.700. Jadi itulah proposal kami. Demikian proposal yang kami buat tentang peluang usaha getuk goreng ini dibuat untuk acuan dan sebagai syarat untuk membuat kewirausahaan yang nantinya jika terlaksana bisa sukses di kemudian hari. Amin. Hal di atas adalah pemacu agar produk kami menjadi dinikmati masyarakat tanpa komplain maupun hal buruk terjadi sebelum produk kami bisa di khalayak umum. Kita harus memiliki beberapa acuan. Yang pertama, rasa dan kenikmatan beda dari yang lain. Yang kedua, kualitas terjamin. Yang ketiga, penyajian menarik. Dan yang terakhir, bungkus menjadi lebih dikenal dengan menambahkan merek khas produk dan pembuatannya. Sekian dari saya, terima kasih. Demikian pemaparan proposal peluang usaha getuk goreng dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam penjelasan yang telah kami sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.